Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Fakta Islam. Sebelum mulai, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar dapat tahu video terbaru dari channel ini. Sebaiknya simak video ini sampai akhir agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Maladewa adalah negara yang identik dengan pantai yang indah dan menakjubkan. Tapi, banyak orang di dunia yang melewatkan sejarah negara kepulauan ini yang 100% penduduknya adalah muslim. Dalam konstitusi Maladewa disebutkan, Islam adalah agama wajib bagi seluruh warga negaranya. Dengan itu, tidak ditemukan satupun warga negara Maladewa non-muslim di ratusan pulau kecil yang ditemukan oleh pelaut dan pedagang Arab pada abad ke-12. Sementara di ibu kota Maladewa, Male, terdapat makam Abu al-Barakot Yusuf al-Barbari. Dari namanya, Abu al-Barakot diduga adalah seorang dai asal Amazigh, Maroko, yang mengakhiri perjalanan dakwahnya di salah satu pulau yang ada di Maladewa. Ketika itu, Sultan Maladewa masuk Islam di hadapan Abu Barakot, yang kemudian diikuti oleh seluruh penduduknya yang beragama Buddha. Sultan kemudian membangun masjid dan madrasah sebagai sarana untuk mengajarkan agama yang baru di peluk masyarakat itu. Sebelum Islam, penduduk Maladewa memiliki satu ritual yang cukup memberatkan, yaitu mengorbankan gadis untuk sosok yang mereka sebut sebagai iblis lautan. Setiap bulan, suku-suku di Maladewa akan memilih seorang gadis akan dikorbankan untuk memadamkan kemarahan Rana Mari. Penjelajah muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, juga menggambarkan adat dan kebiasaan penduduk Maladewa saat ia mengunjungi kawasan ini pada abad ke-14 lalu. Dalam dokumentasinya, Ibnu Battuta mengisahkan Abu Barakot yang seorang penghafal Al-Quran singgah di rumah seorang tua di Maladewa. Orang tua tersebut menangis sampai kehabisan air mata, tapi ternyata kediaman si orang tua diharuskan untuk berkorban sebagaimana adat dan kebiasaan, sementara orang tua itu hanya memiliki seorang anak gadis. Mendengar itu, Abu Barakot lalu menawarkan diri kepada orang tua untuk menjadi pengganti bagi anak gadisnya, yang artinya ia harus dibunuh oleh jin. Pada malam hari, Abu Barakot menyelinap ke dalam bangunan berhala dan berdiam diri di sana dalam keadaan berwudu. Pagi harinya, si orang tua dan seluruh penduduk datang ke bangunan itu dengan maksud membawa keluar gadis yang telah dikorbankan untuk dibakar sesuai adat mereka. Namun mereka terkejut. Pasalnya, mereka justru mendapati Abu Barakot yang sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan tidak terbunuh. Warga kemudian membawa Abu Barakot kepada raja mereka. Mereka lalu menceritakan fakta yang baru saja terjadi. Raja pun terkejut. Ketika ditanya, Abu Barakot menjelaskan tentang Islam kepada sang raja. Lalu raja berkata, bulan depan lakukan lagi berdiam di bangunan berhala untuk dibunuh jin. Jika kamu selamat, maka aku akan masuk Islam, tutur Ibnu Battuta mengisahkan perjalanan Abu Barakot. Pada bulan selanjutnya, Abu Barakot melaksanakan permintaan dari sang raja. Lagi-lagi ia dapat lolos dari jin kepercayaan warga di pulau itu. Ibnu Battuta melanjutkan kisahnya. Lalu raja dan seluruh penduduk pulau itu masuk Islam. Abu Barakot mendapat tempat yang sangat mulia di sisi penduduk. Penduduk juga bermadzhab dengan madzhab Imam Malik, sesuai dengan yang dianut Abu Barakot. Bahkan, penduduk juga membangun masjid dan diberi nama Abu Barakot. Islam tergolong akhir masuk ke Maladewa, yaitu abad ke-12. Namun begitu banyak sejarawan dan pengamat menilai fakta sejarah tersebut sebagai titik tolak yang sangat penting bagi Maladewa. Setelah masuk Islam, Raja Maladewa yang sebelumnya beragama Buddha kemudian mengubah namanya menjadi Sultan Muhammad Al-Adel. Sejak itu, Kesultanan Islam di Maladewa berlangsung hingga tahun 1965 ketika negara itu mengadopsi pemilihan umum dalam sistem pergantian pemerintahannya. Gelar resmi Sultan Maladewa hingga tahun 1965 adalah Yang Mulia Sultan Bumi dan Laut, penguasa 12.000 pulau dan Sultan Maladewa. Secara historis, bahasa Arab juga menjadi bahasa resmi yang digunakan oleh Kesultanan. Padahal, negara-negara Islam di kawasan itu lebih banyak menggunakan bahasa Persia dan Urdu. Madrasah fikih Maliki juga menjadi sekolah resmi di kepulauan tersebut hingga abad ke-17.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.